Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi strategi pengembangan kurikulum di sekolah yang disusun oleh saya sendiri, Novia Hidayatul Maksumah, NIM 203190278 dan rekan saya Oktavia Ahyu Cahya, NIM 203190285 dalam mata kuliah pengembangan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ayu Cahya Ningsi dari PGMIH NIM 203190285. Kali ini saya akan membahas satu materi tentang strategi pembelajaran. Sebelumnya, mari kita simak pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu perencanaan yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran agar pembelajaran bisa efektif dan berjalan dengan baik dengan menggunakan strategi yang tepat. Strategi pengembangan kurikulum. Dalam pembuatan kurikulum, terutama di Indonesia sendiri, dapat diklasifikasikan menjadi pendekatan sentralisasi dan pendekatan desentralisasi pengembangan kurikulum. Pendekatan sentralisasi adalah atau yang sering disebut dengan top-down, yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan sistem komando dari atas ke bawah, yang dapat diartikan kurikulum tersebut dikembangkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan garis komando atau vertikal, disosialisasikan dan dilaksanakan oleh institut di bawahnya. Sedangkan pendekatan desentralisasi sendiri dapat diartikan sebagai guru sebagai ujung tombak pengembangan kurikulum di tingkat sekolah, baik secara individual maupun kelompok. Kebijakan kurikulum ini ditentukan oleh pemerintah daerah dan sekolah, bukan berasal dari pemerintah pusat lagi. Dalam pendekatan kurikulum sentralisasi terdapat beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama, kurikulum seragam untuk seluruh daerah dan sekolah, sehingga dikembangkannya standar kemampuan dan tingkat pencapaian yang bersifat nasional. Yang kedua, lebih mudah dalam mengendalikan atau mengevaluasi. Yang ketiga, pembinaan para pelaksana kurikulum lebih mudah karena pengetahuan dan keterampilan yang dituntut untuk dilaksanakan hampir sama. Yang keempat, penyedia media dan sumber belajar lebih mudah karena jenisnya sama untuk daerah dalam satuan pendidikan. Yang kelima dan yang terakhir, memungkinkan diadakan penilaian hasil belajar yang bersifat nasional karena desain atau rancangan kurikulum sendiri sama di seluruh daerah. Di samping kelebihan yang dimiliki kurikulum sentralistik, terdapat juga beberapa kelemahan kurikulum sentralistik. Yang pertama, karena wilayah yang cukup luas memiliki keragaman dalam kondisi, kebutuhan, dan tingkat kemajuan, sehingga kurikulum bersifat nasional tidak dapat mengakomodasi keragaman kondisi tersebut. Yang kedua, pemahaman dan penguasaan kurikulum nasional oleh para pelaksana di seluruh wilayah tanah air membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Yang ketiga, penerapan satu jenis kurikulum untuk wilayah yang cukup luas dapat menghadapi banyak hambatan dan kemungkinan menyimpang. Kelebihan kurikulum desentralistik. Yang pertama, kurikulum sesuai dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, dan perkembangan satuan pendidikan dalam masyarakat setempat. Yang kedua, lebih mudah dilaksanakan karena desain kurikulum disusun oleh guru-guru dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung pelaksanaan yang ada di sekolah dan masyarakat sekitar. Adapun kelemahan kurikulum desentralistik, yang pertama, tidak semua guru memiliki keahlian atau kecakapan dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, kurikulum bersifat lokal.
Yang ketiga, desain kurikulum sangat beragam sehingga menimbulkan kesulitan. Dan yang terakhir, kepindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain dapat menimbulkan kesulitan. Selanjutnya, peran guru dalam pengembangan kurikulum. Saya di sini akan menjelaskan 4 peran guru dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, guru sebagai implementer. Guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Yang kedua, guru sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa serta kebutuhan daerah yang beragam. Guru diberikan wewenang untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan daerah atau karakteristik sekolah tersebut. Yang ketiga, guru sebagai pengembang kurikulum, yaitu guru memiliki wewenang dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru tidak hanya bisa menentukan tujuan dan isi pembelajaran yang akan disampaikan, tetapi dapat juga menentukan strategi apa yang harus dikembangkan dan sistem evaluasi apa yang akan digunakan. Yang keempat, sebagai peneliti kurikulum. Dalam peran ini, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji bahan kurikulum, menguji efektivitas program, strategi maupun model pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Sekiranya ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.